Kekayaan alam melimpah yang dimiliki suatu bangsa sejatinya akan membawa kemakmuran bagi seluruh penduduknya. Eksploitasi besar-besaran untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan pada akhirnya akan membawa pada kehancuran dan bencana. Kearifan lokal yang diwariskan pendahulu kita perlahan lenyap tanpa mampu merespon perubahan zaman. Keberadaannya pun kini sulit kita jumpai dalam kehidupan masyarakat. Sepertinya perjalanan darat kita berhenti di sini karena harus naik ke atas melawan arus dengan perahu-perahu kecil masyarakat yang biasa disebut di sini getek. Mesinnya berisik tapi lincah untuk melawan arus. Kita mau berburu ikan sema bersama masyarakat adat di sini. Pengarungan melawan arus sungai menuju desa Air Liki baru ini cukup memacu adrenalin. Serupa dengan olahraga arung jeram, namun kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat ini memiliki tantangan tersendiri. Karena bentuk perahu yang langsing, membuatnya lebih mudah untuk oleng jika saya terlalu banyak bergerak. Belum lagi derasnya aliran sungai yang membuat pemotor harus lihai memainkan tarikan mesin jika tidak ingin terbawa arus. Setelah 2 jam lebih perjalanan yang sangat menegangkan, kita ngelawan arus, akhirnya tiba juga. Ayo kita lihat penghuni predator ikan di sungai-sungai Ciramai ini. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, off-road dan menerjang arus, akhirnya tiba juga saya di desa Air Liki ini. Tidak percuma, pemandangannya sangat indah. Coba lihat sungainya, airnya jernih, luar biasa. Sekarang saya mau melihat tradisi yang sangat unik, buka lubuk larangan di desa Air Liki baru. Kekayaan budaya dalam melestarikan kehidupan dan alam ini adalah tradisi kebijaksanaan yang diwariskan nenek moyang kepada kita agar kelangsungan hidup lingkungan dapat terjaga. Istilah lubuk larangan sendiri dapat diartikan sebagai aturan adat yang mengatur warganya untuk tidak mengambil ikan dengan cara apapun di sungai dalam jangka waktu tertentu. Dengan tidak tersentuhnya perairan dari jamahan manusia, ikan akan diberi kesempatan untuk berkembang biak dan tumbuh besar. Jika jangka waktu panen yang disepakati tiba, hasilnya dapat dinikmati bersama-sama. Sudah memulai acaranya. Saya sangat beruntung banget bisa ngikutin acara yang sudah mulai langka, buka lubuk larangan bersama masyarakat adat di sini. Jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi adat, tergantung tingkatan sosial yang berlaku di desa ini. Jika warga biasa kedapatan mencuri ikan di lubuk larangan, maka dendanya dikenakan sekarung beras dan seekor ayam. Seluruh warga sekitar desa berduyun-duyun datang untuk menyaksikan acara yang berlangsung setiap setahun sekali ini. Biasanya ikan-ikan berarus deras, dia memang memilih untuk bertahan di lebung atau di sungai yang ada kedalamannya. Saya mau coba sama masyarakat di sana. Ikan yang biasa ditangkap warga di sungai berarus ini adalah ikan semah. Ikan ini berasal dari Indo-Australia dan anak benua India. Populasinya saat ini sedang terancam karena habitat aslinya yang berupa sungai berarus deras di pegunungan sudah mulai banyak tercemar oleh limbah dan overfishing.
Ini ikan maser yang sudah sangat langka. Masyarakat di sini biasa menyebutnya ikan semah. Ini ikan liar dan ikan berarus, ikan arus deras. Ikan ini bisa mencapai bobot belasan kilo. Sudah tradisi setiap ada upacara membuka lubuk larangan akan diakhiri dengan pengolahan hasil tangkapan. Namun kali ini olahan masakan terasa sangat spesial sebab biasanya hanya tersaji ikan bakar. Namun karena kehadiran saya dan tim jejak petualang wild fishing ke desa air Liki baru ini, ibu-ibu membuatkan kuliner khusus. Dari semua prosesi, ini yang paling saya suka. Kuliner. Oh, jadi bumbunya ditumis dulu ya, ibu-ibu ya? Supaya supaya aroma dari bumbunya juga keluar ya. Minyaknya dikit. Jadi proses pertama ini mewangikan sebuah bumbu, ditumis dengan minyak sedikit supaya dia mengeluarkan aroma. Daun kando, bawang merah, daun bawang. Saya nggak berani nimbrung, padahal gatel tangan mau ikut masak. Cuma di sini ibu-ibunya jago banget masak. Dan bumbunya wangi. Jadi ya kita cukup nonton dan merasakan hasilnya nanti. Kearifan lokal yang dimiliki warga ini selain dapat menjaga ekosistem di sekitar lokasi lubuk, juga bisa menambah pemasukan desa dengan dijadikan potensi wisata. Sehingga pemanfaatan hasil alam dapat berjalan beriringan antara ekonomi warga dan kelangsungan makhluk hidupnya. Ketika kita menjaga alam kita dengan bijaksana atau dengan kearifan lokal, ini hasilnya. Alam akan memberikan kembali berupa ikan-ikan yang luar biasa. Dan makanannya enak banget. Wild fishing ini baru keren! Target saya memang maser, tapi not bad. Memang dia ikan air deras. Coba lihat sungainya, arusnya sangat deras. Kita memang mencari posisi yang agak sedikit tenang. Sepertinya layak saya selamatkan dulu ikannya. Coba lihat. Ikan yang luar biasa. Coba lihat. Begitu cantik. Di bagian lebih dangkal inilah lokasi favorit ikan hampala mencari makan. Sebab biasanya serangga dan ikan kecil cenderung menghindari bagian sungai yang berarus deras. Ini ikan berarus. Cuma memang ikan sebarau ini atau hampala, dia lebih suka bersembunyi di palung, di kedalaman yang ada batu atau di pokok-pokok pohon untuk menjaga ikan-ikan umpan yang lewat. Kemudian dia sergap. Saya memang menggunakan pilihan umpannya itu spoon. Awal umpan spoon ini menggunakan sendok. Mereka memang sengaja mengambil kilaunya untuk supaya waktu ditarik bergerak. Dan untuk menarik sang predator ini untuk menyergap spoon ini. Coba lihat. Ikan yang sangat cantik, coba luar biasa. Dan mulutnya besar. Menunjukkan predator. Selain waktu makan, ikan yang masuk keluarga karper-karperan ini sangat potensial untuk dinaikkan saat akan berpijah. Waktu akan bertelur, induk ikan akan menepi dan mencari tempat dangkal dengan dasar berbatu atau pasir untuk meletakkan telurnya. Penyebaran ikan dengan sisik besar ini diketahui mulai dari Thailand, Indochina, Semenanjung Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyebarannya mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Pulau Jawa.
Wih, lepas dia lari sudah. Saatnya berpindah spot. Sebab jika umpan sudah pernah tersambar, namun ikan tidak naik atau kita melepas ikan, biasanya teman-temannya tidak akan mau lagi tertarik. Tidak berapa lama, umpan saya mendapat sambaran. Ya, tarik. Warna yang sangat cantik. Dan kelebihan dari ikan masher ini, apabila sudah size 2 kilo lebih, sisiknya ini dapat dikonsumsi. Masher, sangat indah, sangat lezat, dan sangat powerful. Jadi, ketika saya ganti, mata kailnya ditambah dengan bulu-bulu seperti ini, saya satu kali lempar langsung strike. Luar biasa. Karena ikan ini memang dia suka sama serangga. Dia sebenarnya ikan pemakan dasar. Coba lihat dari kumisnya. Tapi kadang-kadang dia akan naik ke permukaan atau di ini untuk mengejar serangga. Mari kita lepas. Aing mah. Wah! Ikan perairan asli Indonesia ini merupakan salah satu ikan populer di dunia. Kalangan pemancing biasanya menyukai karena tenaganya yang memberikan sensasi tersendiri. Kalangan hobis menyukai karena bentuk-bentuk fisik dengan sisik yang unik serta tingkah lakunya yang indah dilihat. Penikmat kuliner sangat menggemari cita rasa dan tekstur daging yang luar biasa nikmat. Potensi ikan masher di Indonesia masih bisa ditingkatkan. Hanya saja dibutuhkan kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat agar lingkungan sekitar tempat tinggal ikan yang dijuluki King of the Rivers ini tetap terjaga. Kalau habitat alami tidak terganggu campur tangan manusia, maka keberadaan ikan asli Indonesia pada umumnya akan tetap lestari. Banyak faktor yang menentukan hasil tarikan ikan. Apalagi target saya kali ini adalah rajanya sungai arus deras. Tidak hanya dikenal dengan liarnya, ikan ini juga sangat lihai berburu mangsa dan bermanuver di arus. Singkat kata, ikan masher bukan ikan biasa karena masuk kategori ikan air tawar yang sangat sukar untuk dipancing. Sema ini atau emasnya untuk bisa dapatkan. Ini salah satu ikan target, ikan trofinya pemancing-pemancing profesional di air tawar. Ini dari keluarga masher, membuktikan, lihat dari siripnya, membuktikan bahwa ikan ini memang ikan arus. Sensasi berduel dengan ikan yang mampu berenang melawan arus dan melompati jeram ini sulit untuk dilupakan begitu saja. Suatu hari nanti, pasti saat-saat ini akan saya kenang dengan senyum bahagia. Setiap daerah pasti memiliki keunikannya masing-masing. Di Jambi misalnya, kuliner yang terkenal di sini adalah olahan buah durian dan banyak dijumpai di pasar-pasar jika sedang musimnya tiba. Satu yang unik dari kuliner kita kali ini media. Ini tempoyak, ini duren yang difermentasi, yang diawetkan. Ini penggantinya santan. Budaya kuliner berkembang seiring penyebaran penduduk. Tidaklah mengherankan jika akan kita jumpai kemiripan nama, bumbu, rasa dari suatu masakan di suatu daerah dengan daerah lainnya.
Gulai tempoyak ikan sema ini adalah salah satu ciri khas masakan Melayu. Sebagian di Sumatera ini dan ada sebagian di Pulau Borneo, Kalimantan. Mau dipindah ini. Nah, inilah masakan tempoyak yang terbuat dari duren. Dia mengentalkan kuah pada masakan, bahkan lebih kental dari santan, dan memberikan aroma yang sangat kuat. Cita rasa asam dari durian yang sudah difermentasi berpadu dengan lezatnya daging ikan semah yang gurih, membuat semakin eratnya hubungan antar warga sehingga terbentuklah suasana kebersamaan yang harmonis. Ibu, enak banget. Enak banget. Cukup pedasnya. Pokoknya enak deh. Luar biasa. Andaikan pemirsa bisa nyicipin, luar biasa. Bener-bener enak. Asamnya dapet, pedasnya, dan ada aroma-aroma wangi durian. Luar biasa. Ini baru keren. Ayo ibu-ibu dimakan. Mama, kasih mama sini saya ini.